Perkenalkan, saya Darren Clementandi dari Teknik Informatika 2023. Saya dari kelompok 10 yang bergabung dengan kelompok 12 dalam proyek video pengantar informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan topik 1 dari pelajaran pengantar informatika, yaitu tentang Introduction to Computer Science. Dalam topik pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar ke teknologi pada masa ini, pengantar ke dunia komputer, sejarah komputasi, dan pengantar ke ilmu komputer. Dalam topik pembahasan pertama ini, kita akan membahas tentang pertama, teknologi saat ini, komputer, data and information, web, keselamatan dan keamanan digital, program dan aplikasi, komunikasi dan jaringan, dan terakhir pengguna teknologi. Pembahasan pertama yaitu teknologi pada hari ini. Definisinya adalah merujuk pada keadaan saat ini dari kemajuan teknologi, alat, dan inovasi yang membentuk kehidupan sehari-hari kita. Contoh dari teknologi hari ini adalah seperti smartphone, artificial intelligence, virtual reality, autonomous vehicles, 5G networks, biometric authentication, dan terakhir Internet of Things atau IoT devices. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke komputer, yaitu perangkat elektronik yang dapat menerima, memproses, dan menyimpan data untuk melakukan berbagai tugas dan perhitungan. Contohnya adalah seperti komputer meja, laptop, tablet, smartphone, server, mainframe, dan superkomputer. Selanjutnya adalah data and information. Data adalah fakta dan angka mentah yang belum diproses, sementara informasi adalah data yang telah diproses, diorganisir, dan disajikan dengan cara yang bermakna. Contohnya adalah seperti pembacaan suhu, harga saham, perkiraan cuaca, atau laporan keuangan. Selanjutnya adalah web dengan singkatan dari World Wide Web. Ini adalah sistem besar dokumen dan sumber daya yang saling terhubung di internet, biasanya diakses melalui peramban web, seperti Google, Facebook, Wikipedia, situs e-commerce, atau portal berita. Kita akan lanjut ke keamanan digital, yaitu merujuk pada perlindungan data, informasi, dan sistem dari akses yang tidak sah, pelanggaran data, serangan cyber, dan ancaman digital lainnya. Contoh dari keamanan digital kita adalah antivirus software, firewalls, secure passwords, encryption, multi-factor authentication, atau cybersecurity policies. Selanjutnya adalah program dan aplikasi. Nah, program ini atau perangkat lunak adalah rangkaian instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Sementara aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk tugas-tugas tertentu pada perangkat seperti ponsel pintar, smartphone, dan tablet. Contoh program adalah Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan contoh aplikasi adalah Facebook, WhatsApp, atau Instagram. Kita akan lanjut ke komunikasi dan jaringan, yaitu merujuk kepada metode dan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan orang dan perangkat untuk pertukaran informasi dan data. Nah, contohnya adalah email, media sosial, jaringan telepon, internet, LAN, atau WAN. Terakhir, kita akan membahas tentang pengguna teknologi, yaitu merujuk kepada individu atau kelompok yang berinteraksi dengan dan memanfaatkan berbagai teknologi untuk keperluan pribadi, profesional, atau pendidikan. Contohnya adalah seperti Anda, saya, siswa, profesional, atau pemain game. Pada topik kedua ini kita akan bahas tentang komputer. Nah, mari kita melihat secara detail tentang tipe-tipe komputer. Pertama adalah embedded computers, yang ditanamkan ke dalam produk dan dirancang untuk melakukan tugas khusus, dan tidak dapat digunakan sebagai komputer umum. Contohnya adalah alat rumah tangga, termometer, mesin jahit, treadmill, mesin penjawab telepon, mobil, dan perangkat bergerak. Selanjutnya adalah perangkat bergerak atau mobile devices, yaitu perangkat kecil dengan kemampuan komputasi atau internet yang tertanam, dan biasanya memiliki layar kecil dan keyboard. Contohnya adalah smartphone, perangkat pemain genggam, pemutar media digital portable, atau tablet media. Selanjutnya kita akan membahas tentang komputer pribadi atau personal computers, yaitu komputer kecil yang dirancang untuk satu pengguna pada satu waktu. Tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, dan ada komputer meja yang tidak dapat dibawa-bawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang server, yaitu komputer berukuran sedang yang digunakan untuk menyelenggarakan program dan data untuk jaringan kecil. Terkadang disebut juga sebagai mini komputer. Komputer kuat yang digunakan oleh organisasi besar untuk mengelola data terpusat dan biasa digunakan di rumah sakit, universitas, bisnis besar, bank, dan pemerintahan.
dan biasanya beroperasi 24 jam sehari. Yang terakhir adalah superkomputer, yaitu jenis komputer tercepat, termahal, dan paling kuat, dan biasanya menjalankan satu program sekaligus cepat mungkin. Contohnya adalah Titan, yaitu salah satu komputer tercepat di dunia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan topik ketiga, yaitu sejarah komputasi. Nah, sejarah komputasi ini dapat dibagi menjadi tiga periode utama, yaitu periode awal hingga 1940 atau early period, kelahiran komputer dari 1940 hingga 1950, yaitu birth of computers, dan yang terakhir, era modern sejak 1950, yaitu modern era. Nah, pada early period ini, pada abad ke-17, terdapat kemajuan dalam upaya menyederhanakan perhitungan aritmatika untuk keperluan penelitian ilmiah. Pada abad tersebut, John Napier memperkenalkan konsep logaritma pada tahun 1614 untuk mempermudah perhitungan matematika yang kompleks. Nah, selanjutnya ada alat penghitung geser pertama kali muncul sekitar tahun 1622. Blaise Pascal menciptakan Pascaline, sebuah kalkulator mekanik pada tahun 1672. Ada juga Gottfried Leibniz mengembangkan Leibniz wheel, kalkulator mekanik lainnya pada 1674. Dan ada juga perangkat-perangkat abad ke-17 yang tersebut yang mampu mewakili dan melakukan operasi aritmetika pada angka, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dan tidak dapat diprogram. Kita akan lanjut ke abad ke-19, di mana Joseph Jacquard merancang alat tenun otomatis yang menggunakan kartu berlubang untuk menciptakan pola pada tahun 1801. Hermann Hollerith menciptakan mesin pemrosesan kartu yang dapat diprogram untuk membaca, menghitung, dan mengurutkan data dengan menggunakan kartu berlubang. Kemudian menjadi dasar pembentukan IBM pada tahun 1924. Charles Babbage merancang Difference Engine pada tahun 1823 yang mampu melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan menyelesaikan persamaan polinomial. Selain itu, ia juga mencetuskan gagasan tentang Analytical Engine, sebuah mesin mekanik yang dapat diprogram dan menyerupai komputer modern, walaupun akhirnya tidak pernah dibangun. Perangkat-perangkat abad ke-19 ini bersifat mekanik, bukan elektrik, dan memiliki banyak fitur yang mirip dengan komputer modern, seperti kemampuan untuk mewakili data, melakukan operasi, menyimpan nilai dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, dan dapat diprogram untuk menjalankan operasi yang kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelahiran komputer dari 1940 hingga 1950, yaitu Birth of Computers. Pada 1944, Mark I melakukan komputer elektromekanis yang menggunakan kombinasi relay magnet dan roda gigi untuk memproses dan menyimpan data. Dan adanya Colossus pada 1943. Dalam 1944 itu juga, komputer serbaguna yang dibangun oleh Alan Turing untuk proyek Enigma Inggris. Dan ada juga pada 1946 adanya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dan selanjutnya ada juga komputer elektronik pertama yang diketahui oleh publik. Orang kedua yang melakukan sebuah penemuan pada 1940 hingga 1950 ini adalah John von Neumann, yang mengusulkan desain komputer yang berbeda secara radikal berdasarkan model yang disebut komputer berprogram tersimpan. Ada juga kelompok penelitian di Universitas Pennsylvania membangun salah satu komputer berprogram tersimpan pertama, yaitu yang disebut EDVAC pada tahun 1951. Nah, UNIVAC 1, yaitu versi dari EDVAC, merupakan komputer yang pertama kali dijual secara komersial, dan hampir semua komputer modern menggunakan arsitek von Neumann. Era terakhir adalah era modern sejak 1950 atau Modern Era. Nah, pada generasi ketiga, yaitu dimulai dari 1965 hingga 1975, pada saat itu, masa era sirkuit terpadu. Kelahiran komputer mini pertama tidak sebesar ruangan tapi ukuran meja. Munculnya industri perangkat lunak, adanya generasi keempat juga, 1975 hingga 1985. Pada generasi tersebut, kemunculan mikrokomputer pertama, mesin-mesin desktop, adanya pengembangan jaringan komputer yang meluas, dan surat elektronik antarmuka
pengguna grafis, dan sistem tertanam. Pada generasi kelima, yaitu 1985 sampai sekarang, prosesor paralel masif mampu melakukan kuadriliun komputasi per detik. Perangkat digital genggam antarmuka pengguna multimedia yang kuat terhadap suara dan kuat dengan suara, pengenalan suara, gambar, video, dan televisi. Adanya juga komunikasi nirkabel, adanya juga perangkat penyimpanan masif, dan terakhir komputasi merata di mana-mana. Pada topik keempat, kita akan membahas tentang ilmu komputer dan algoritma. Nah, ilmu komputer adalah studi tentang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah kumpulan operasi yang teratur dan jelas yang dapat dihitung dengan efektif dan ketika dijalankan menghasilkan hasil dan berhenti dalam waktu yang terbatas. Mereka terdiri dari tiga jenis operasi, yaitu operasi berurutan, kondisional, dan iteratif. Yang pertama, kita akan membahas tentang operasi berurutan. Ini mengacu pada serangkaian instruksi atau perintah dalam program yang dieksekusi secara berurutan, satu persatu, dari atas ke bawah tanpa melompat atau mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Operasi ini digunakan untuk menjalankan tugas-tugas secara berurutan. Yang kedua adalah operasi kondisional atau conditional operation. Ini melibatkan penggunaan struktur pengkondisian untuk membuat keputusan dalam program. Keputusan ini bergantung pada apakah suatu kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Contoh tersebut termasuk pernyataan if, else, dan switch yang digunakan untuk mengarahkan aliran program berdasarkan kondisi tertentu. Nah, yang terakhir adalah operasi iteratif atau iterative operation yang digunakan untuk mengulang serangkaian perintah atau instruksi dalam program selama kondisi tertentu terpenuhi. Dengan kata lain, operasi iteratif ini memungkinkan program untuk menjalankan perintah yang sama beberapa kali, tergantung pada suatu kondisi atau berdasarkan jumlah pengulangan yang diinginkan. Contoh umumnya termasuk pernyataan for, while, dan do while. Algoritma formal itu penting dalam ilmu komputer karena memungkinkan otomatisasi solusi masalah. Mereka harus memenuhi definisi formal algoritma, yaitu terdiri dari operasi yang teratur, tidak ambigu, dan dapat dihitung secara efektif. Kedua, harus menghasilkan hasil dan berhenti dalam waktu yang terbatas. Dan selanjutnya ada dengan algoritma ini, kita dapat mekanisasi dan otomatisasi tugas mental yang berulang, menciptakan perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Itu dia untuk topik satu. Terima kasih.